Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Hanum dengan BP 2511212027 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah adanya kekurangan gizi dan bagaimana kontribusi saya sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat dalam pembangunan di masa depan. Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting menjadi masalah yang luar biasa dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan fisik kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada. Stunting adalah masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di seluruh dunia. Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan fisik anak terhambat, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia yang cukup serius. Kita masih menghadapi kasus anemia, berat badan kurang, stunting, dan juga masalah lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, produktivitas remaja, hingga kualitas generasi yang akan mendatang. Masalah gizi ini bukan hanya tentang kurangnya makanan, tetapi juga terkait dengan pendidikan, akses pangan, sanitasi, kebiasaan hidup, dan juga kondisi sosial ekonomi. Karena itu, diperlukannya tenaga kesehatan masyarakat yang mampu melihat masalah itu secara luas dan melakukan tindakan pencegahan yang terstruktur. Disinilah peran sarjana kesehatan masyarakat menjadi sangat penting. Sebagai calon lulusan sarjana kesehatan masyarakat, sarjana kesehatan masyarakat ini memiliki beberapa peran penting yang diantaranya yang pertama adalah sebagai edukasi dan promosi kesehatan. Sarjana kesehatan masyarakat ini memberikan penyuluhan tentang pola makan seimbang, ASI eksklusif, makanan bergizi tetapi juga murah, hingga pencegahan anemia. Edukasi ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah, puskesmas, posyandu maupun media sosial. Yang kedua yaitu adalah pengumpulan data dan analisis data gizi. Sarjana kesehatan masyarakat terlibat dalam survei status gizi, pemantauan pertumbuhan balita, hingga analisis faktor risiko. Data ini menjadi dasar penting untuk menentukan program dan kebijakan yang tepat sasaran. Yang ketiga adalah perencanaan program dan intervensi. Sarjana kesehatan masyarakat membantu merancang program seperti PMT atau pemberian makanan tambahan, kampanye perilaku hidup bersih, fortifikasi pangan, dan juga program pencegahan stunting. Yang keempat ada advokasi dan kerjasama lintas sektor. Sarjana kesehatan masyarakat itu tidak bekerja sendiri. Mereka menjalin kerjasama dengan pemerintahan, sekolah, tokoh masyarakat, hingga sektor pertanian dan ekonomi agar penanganan gizi ini lebih menyeluruh. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Sarjana kesehatan masyarakat memastikan program gizi ini berjalan efektif, mengevaluasi hasilnya, dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan kata lain, sarjana kesehatan masyarakat bukan hanya bekerja di ruang klinis, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan di tingkat masyarakat. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, saya menyadari bahwa saya merupakan bagian dari pembangunan bangsa. Maka dari itu, kontribusi yang dapat saya lakukan di antara lain yang pertama adalah belajar dan memahami isu mengenai gizi dengan serius. Yang kedua adalah mengedukasi lingkungan sekitar, baik keluarga, teman, ataupun yang lainnya tentang pola makan yang sehat. Yang ketiga adalah menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi gizi yang benar dan juga mudah dipahami. Yang keempat adalah aktif dalam kegiatan kampus dan masyarakat seperti posyandu, penyuluhan, dan kampanye kesehatan. Yang kelima itu adalah berkomitmen menjadi tenaga kesehatan yang masyarakat yang profesional, beretika, dan juga berdampak. Meskipun langkah ini terlihat kecil dan sederhana, tetapi jika dilakukan dengan konsisten, itu akan memberikan dampak yang besar bagi kualitas kesehatan masyarakat di masa depan. Kesimpulannya, sarjana kesehatan masyarakat ini memiliki peran strategis dalam mencegah kekurangan gizi melalui edukasi, perencanaan program, advokasi, dan juga evaluasi. Dan sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat, saya siap untuk berkontribusi untuk mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan juga produktif. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.